Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membahas soal-soal ujian paket terkait dengan ujian sekolah. Karena bulan depan untuk siswa-siswi kelas 12 sudah memasuki tahap persiapan untuk melaksanakan ujian sekolah. Nah, nanti insya Allah akan saya bahas dua paket. Ini paket yang pertama. Saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Silahkan diikuti saja. Jadi, yang pertama adalah paket 1. Ini soal nomor 1, 2, dan 3 merupakan materi dari pangkat, akar, dan logaritma. Tapi di sini hanya ada bentuk pangkat dan logaritma gitu ya. Untuk soal nomor 1, itu yang perlu kita ingat adalah beberapa aturan dalam pangkat. Beberapa aturan dalam pangkat yaitu apa? Jika sebuah bilangan berpangkat itu memiliki pangkat lagi, maka pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Oke. Jadi untuk soal yang nomor 1 ini, bentuk dari A pangkat negatif 2, B pangkat 6, C pangkat negatif 2 dipangkatkan negatif 2 sekarang menjadi A pangkat 4, negatif 2 dikali negatif 2, B pangkat negatif 12, sedangkan C-nya itu adalah pangkat 4. Suku yang berikutnya itu menjadi A pangkat negatif 4, B pangkat 12, dan C-nya adalah pangkat negatif 5. Jadi di sini kurungnya sudah tidak saya gunakan karena ini adalah proses perkalian. Jadi ketika kita kalikan dengan pangkat yang di luar maka sudah cukup. Pada tahap ini, langkah berikutnya yang dilakukan adalah kita mengingat kembali aturan pangkat di mana jika pangkat itu jika operasi hitung dalam bentuk pangkat, bentuk operasinya adalah perkalian, bilangan pokoknya sama namun pangkatnya berbeda ataupun sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Nah, sehingga di sini yang bilangan pokoknya sama yaitu A, kita jumlahkan dengan yang pangkatnya A. Berarti dijumlahkan dengan negatif 4. B-nya itu adalah negatif 12 ditambah dengan 12, sedangkan C-nya itu adalah pangkat 4 ditambah dengan negatif 5. Dari sini kita akan dapat hasilnya adalah A pangkat 0, B pangkat 0, dan C pangkat negatif 1. Ingat, semua bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Maka yang tersisa adalah C pangkat negatif 1, di mana C pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per C. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 2, yang perlu kita ingat adalah jika bilangan berpangkat itu dipangkatkan kembali, apalagi pangkatnya pecahan, maka usahakan pangkat yang di dalam tanda kurung itu sama dengan penyebut pada pangkat yang ada di luar itu ya. Jadi misalkan di situ 125, maka harus kita ubah dia menjadi 1 per 5 pangkat 3. Kenapa? Karena di luar itu pangkat pecahannya penyebutnya adalah 3 nih. Oke. Lalu kita tambahkan 32 itu kita akan ubah menjadi 2 pangkat 5. Pangkatnya kan 2 per 5, makanya kita pangkatkan 5 atau kelipatannya juga boleh. Yang 27 itu adalah 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan negatif 1/3. Nah, dari bentuk ini 3-nya gitu kita coret toh. Ini 5-nya juga sama, 3-nya juga sama. Sehingga yang tersisa adalah
Ini saya ubah menjadi 5 pangkat negatif 1 pangkat negatif 2 ditambah dengan 2 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat negatif 1. Dari bentuk ini akan kita dapatkan 5 pangkat negatif 1 dengan negatif 2, berarti 5 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah dengan 1/3. Jadi kenapa bisa dari 3 pangkat negatif 1 atau tadi 5 pangkat 1 yang di sini menjadi pangkat negatif 1? Itu ada aturan bahwa jika sebuah bilangan berpangkat akan kita ubah menjadi pangkat negatif, maka dia menjadi bentuk pecahan. Atau sebaliknya, mungkin tadinya adalah bentuknya pecahan. Kita mau ubah ke dalam bentuk yang tidak pecahan, maka dia pangkatnya menjadi negatif. Oke. Kita cari, ini adalah 25 ditambah 4 ditambah 1/3. Maka hasilnya adalah 29 1/3. Yaitu jawabannya yang E. Jawabannya yang E. Berikutnya yang nomor 3. Yang nomor 3, dari soal ini karena logaritma, apalagi ini bentuknya perkalian semua, kita harus ingat bentuk aturan logaritma, yaitu apa? A logaritma B dikali dengan B logaritma C dikali dengan C logaritma D, maka ini sama saja kita tuliskan A logaritma D. Jadi ini posisinya seperti saling menghabiskan gitu ya. Jika kita ubah itu menghasilkan 1. Nah, sebelum kita masuk ke sana, maka kita ubah semuanya ke dalam bentuk pangkat supaya nanti akan lebih mudah. 16 itu menjadi 2 pangkat 4. Logaritmanya 81 itu berarti 3 pangkat 4 ya. Dikali dengan 3 logaritma 125 itu adalah 5 pangkat 3 dikali dengan 5 dikali dengan logaritma 2 pangkat 5. Gitu ya. Lalu ada satu aturan lagi bahwa jika basisnya berpangkat, logaritma bilangan yang dicari juga berpangkat, maka bisa kita tulis menjadi N dibagi dengan M dikali dengan A logaritma B. Sehingga bentuk ini akan menjadi 4/4 dikali dengan 2 log 3 dikali dengan 3/1, karena ini 3 pangkat 1 ya, ini juga ada pangkat satunya gitu, log ini ada 3-nya, 3 log 5 dikali dengan 5/1 dikali dengan 5 log 2. Nah, semua bentuk perkalian ini kita jadikan 1, sehingga kita dapat apa? 1 dikali 3 dikali dengan 5 dikali dengan 2 log 3 dikali dengan 3 log 5 dikali dengan 5 log 2. Ini ya, sama dengan tadi. Maka yang tersisa adalah 15 dikali dengan 2 log 2. Ingat, ada aturan lagi, yaitu apa? Jika basis dan bilangan yang dicari itu sama, maka nilainya adalah 1. Berarti ini 15 dikali dengan 1. Maka hasilnya adalah 15. Jawabannya adalah yang C. Oke, itu pembahasan untuk paket 1 nomor 1 dengan 3. Silakan nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan melalui WhatsApp yang ada di grup, atau kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita lanjut soal yang keempat dan kelima. Nah, ini terkait dengan harga mutlak. Nomor 4 terkait dengan harga mutlak.
Jika terkait dengan harga mutlak, apalagi bentuknya seperti ini, maka kita buat misal dulu. Misal harga mutlak 2x dikurangi 1 itu sama dengan A. Oke. Sehingga bentuk pada soal nomor 4 ini akan menjadi 3A sama dengan A ditambah dengan 8. Kita gunakan konsep aljabarnya, berarti 3A dikurangi A sama dengan 8. Sehingga kita dapat 2A sama dengan 8. Berarti nilai A sama dengan 4 ya. Tapi ini bukan jawabannya. Karena yang minta adalah nilai X, bukan nilai A. Kita kembalikan bahwa A itu adalah harga mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan 4. Itu nilai A-nya kan. 2X sama harga mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan 4. Ingat kembali konsep harga mutlak. Ingat kembali konsep harga mutlak bahwa harga mutlak A, kita tidak pakai harga mutlak A. Harga mutlak X sama dengan A. Ini berarti ada dua kemungkinan gitu ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah negatif X sama dengan A, atau X-nya sama dengan A. Nah, ini yang nanti kemudian kita ubah menjadi apa? X sama dengan negatif A. Boleh, kalau mau diubah seperti itu boleh. Maka bentuk ini pun nanti akan ada dua kemungkinan. Bentuk kemungkinan yang pertama adalah negatif 2X dikurangi 1 sama dengan 4. Atau 2X dikurangi 1-nya sama dengan 4. Jadi ada negatifnya di sini dan di sini positifnya. Nah, ini kita kalikan berarti jadi negatif 2X ditambah 1 sama dengan 4. Berarti negatif 2X sama dengan jadi 3 ya. X-nya berarti negatif 3/2. Itu adalah nilai dari X1. 2X berarti ini jadi 5. Berarti X-nya adalah 5/2. Ini kita anggap sebagai X2. Karena tidak ada ketentuan di mana X1 mana yang X2. Setelah kita dapat hasil ini, maka nilai dari 3 dikali X1 ditambah dengan X2 itu adalah 3 dikali negatif 3/2 ditambah dengan 5/2. Maka yang di dalam kurung itu kan hasilnya adalah 1. Karena 2/2 kan, maka kita dapat nilai adalah 3, atau jawaban yang tepat adalah yang C untuk yang nomor 4. Nomor 5. Untuk nomor 5. Oke, untuk yang nomor 5 ini pelajaran terkait dengan persamaan garis. Yang perlu kita ingat pertama terkait dengan persamaan garis adalah apa rumusnya? Diketahui persamaan garis yang melalui diketahui berarti ada M itu adalah gradien dan titik, misalkan A X, Y X1, Y1 gitu ya. Maka persamaan garisnya itu adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurangi X1. Namun di sini ada bahasa tegak lurus. Bahasa tegak lurus. Jika ada bahasa tegak lurus berarti jika dua garis saling tegak lurus, maka gradiennya itu jika dikalikan itu menghasilkan negatif 1, atau bisa kita tuliskan juga menjadi M1 itu sama dengan negatif 1/M2 gitu ya. Nah, di sini berarti kita cari dulu gradien
Oke. Gradien garis dari 2x dikurangi 3y tambah 6 sama dengan 0. Berarti gradiennya berapa ini? Negatif A per B, gitu ya. Berarti negatif 2 per negatif 3 sama dengan 2 per 3. Ini kita anggap aja dia adalah M1. Dan ini ingat kembali rumus gradien ya, jika bentuk persamaan garisnya seperti itu. Oke, langkah kedua, karena tegak lurus maka kita butuh M2 ya. Berarti M2 nya sama dengan negatif 1 M1. Berarti M2 nya ini tinggal kita balik aja 3/2 gitu, karena di sini ada negatifnya, kasih aja negatif. M2 nya ketemu. M2 ketemu berarti persamaan garis yang melalui negatif 1,4 dan punya gradien M2 nya adalah negatif 3/2. Ini apa? Kita tulis saja, berarti Y dikurangi 4 sama dengan negatif 3/2 dikali X dikurangi 1. Ini kalau saya biasanya paling gampang gitu ya, 2-nya saya kalikan ke sana, dan untuk negatif 3-nya saya kalikan ke sini, sehingga kita dapatkan adalah 2y dikurangi 8 sama dengan negatif 3x ditambah 3. Nah, karena posisi jawabannya adalah semua sukunya ada di sebelah kiri, maka kita pindahkan, kita operasikan supaya semua suku yang di sebelah kanan ada di sebelah kiri dengan cara masing-masing menambahkan 3x dan mengurangkan 3. Maka bentuknya sekarang menjadi 3x ditambah 2y dikurangi 8 dikurangi 3 sama dengan 0. Atau ketika kita sederhanakan, ini menjadi 3x tambah 2y dikurangi 11 sama dengan 0. Ada yang keliru, maaf. Ada yang keliru. Ini bukan positif 3, ini berarti bukan negatif 11. Ini ada yang keliru. Karena ini kan x-nya negatif 1, berarti di sini harusnya positif ya. Positif berarti di sini tetap negatif 3. Ini berarti jadi positif 3, di sini adalah negatif 5. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang C. Ini pilihan jawaban akhirnya. Oke. Mungkin bagian 1 sampai di nomor 5 dulu. Sisanya nanti akan saya upload kembali, akan saya bahas kembali di part yang berikutnya. Terima kasih, selamat menyimak, dan jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau kalian bisa WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat.